Match point di RRQ Hoshi, apakah Alter Ego akan menelan bulat-bulat kekalahan, Om? Sepertinya tidak, mereka tidak mau menelan bulat-bulat karena Eve-nya di ban. Mereka kenyang kayaknya sama kekalahan di game pertama. Cukup lah ya. Cukup lah ya. Tapi kali ini kita lihat nih dengan gak ada Yves, Loi dan juga Joy. Apakah ada hero baru yang akan dimunculkan oleh Alter Ego? Karena ya ini udah berpindah posisi ya. Tadi RRQ Hoshi di pick pertama kan. Yep, swap ya. Ya, swap. Ada Lucas. Tadi sempat di ban ya Lucasnya ya. Harit dulu di ban, oke. Granger terbuka. First pick kah Granger buat Alter Ego? Tapi penukaran buat Granger siapa? Suyo. Tapi better Granger dulu sih, karena memang Granger sangat-sangat sulit untuk bisa ditangkap di belakang. Tapi tergantung buat Heist-nya, apakah sudah beradaptasi dengan Granger? Iya. Dan wow, masih dengan Suyo ya kali ini ya. Masih terlalu mahal sepertinya, melihat tadi juga MVP dengan Suyonya ya. Suyo, yep. Berarti ada Alpha yang bisa diambil ya nanti ya. Misal kalau mau diambil, ambil Granger dulu boleh. Matilda juga boleh. Boleh. Nanti pick ketiga Alpha. Waduh, lengkap banget ya. Lengkap banget ya kalau kayak gitu ya. Granger udah bener, Matilda ya sekarang bisa. Masa iya Matilda? Matilda bisa, Om. Atau siapa? Chow. Chow ya. Tapi ya Matilda, Om. Matilda ya. Udah berarti pick ketiga Alpha. Udah paling worth it. Mau apa mau Fredrin juga oke sih. Kayaknya Sesudin juga oke sih pakai Fredrin. Fredrin ya. Kan emang Aduh, dia aku suka kan. kenyang lihat Fredrin. Maksudnya kenyang ngelihat itu levelnya pasti di bawah musuh. Pasti di bawah musuh. Pasti di bawah Soalnya musuh. farmingnya terbilang lambat Lambat kan. Tapi kan waktu itu Cascade sempat bilang juga bahwa dia adalah salah satu tim yang emang suka juga pakai Fredrin. Makanya waktu itu pengen ketemu sama BTK kan. Oke, kita lihat nih Alter Ego jawabannya dengan apa. Karena ya mereka butuh hero yang bisa memberikan distraksi di awal untuk Matildanya terutama ya. Contohnya kayak Khalid ya. Khalid ya, udah paling Khalid sih udah Matilda lagi datang. Untung mundur ke belakang ya. Tapi retail dulu, alright. Biar bisa head to head berhadapan dengan si Grangernya ya. Balik lagi bisa gocek kiri kanan, bukan cuma depan belakang ya. Betul. Bisa nembak kiri kanan juga sambil jalan, apalagi bukan cuma buat diem. Dibuka di atas ya. Oke. Tigreal-nya ya. Ini masih ada Valentina loh yang bisa diambil. Alpha. Tapi ya Alpha dulu. Mantap. Ini udah 3 hero kuat banget sebenarnya dari RRQ Hoshi. Alter Ego sejujurnya dari Iritelnya aku suka karena kan bisa ngelawan Granger kan. Bisa. Berulang kali kita lihat juga tadi Kelra yang pakai ya. Tapi Kelra ya, tapi Kelra nih, ini Kelra tuh. Kelra yang pakai sih owning ya, pakai Iritel ya. Dreams dengan Tigreal juga udah nggak usah diragukan lagi ya. Dia udah berulang kali, bahkan ketika mengisi timnas pun dia menggunakan Tigreal gitu untuk berulang kali. Tapi ternyata malah RRQ Hoshi yang mengelan Valentinanya nih, Om. Valentina ya di ban. Iya. Kenapa Valentina di ban? Bentar. Mereka mau kemana nih kalau Valentina di ban? Vexana kah yang mau diambil nanti? Vexana ya. Tapi ini kayaknya ungu-ungu bakal ada di banning face Alter Ego sih. Ini udah ada Glue ini mau di-ban Glue. terakhir Glue ungu semua tuh kecuali Joy itu berarti. Oh iya bener ya. Ada Loi ungu, Eve ungu, Povius ungu. Valentina di ban sendiri sih. Valentina di-ban Ungu itu ungu. Ya, udah dia ban kayak Darren kamu jangan pakai Valentina ya. Saya ban dulu ya. Tapi enggak sih, ini Glue kayaknya nggak akan muncul sih. Harusnya ya. Tapi Soalnya Glue bisa diambil, masih bisa. Glue bisa diambil, cuman kayaknya ketemu sama Suyo nggak terlalu semegangin kalau dia bawa Alpha sih. Sama kalau Iritel kan masih bisa bergerak kan. Oh, Jadi nggak terlalu senyaman itu harusnya kalau pakai Glue ya. Tapi balik lagi kalau power dari Darren emang Glue ya nggak jadi masalah juga gitu. Karena Tigreal bisa kemakan sama Glue banget. Dan last banning. Ini Glue nggak sih? makanya Glue kan. Udah buang aja Glue-nya gitu. Atau Gatot Kaca. Oke. Gatot Kaca soalnya. Atau Chow. Nah itu Chow kan udah ada Matilda. Darren juga bisa harusnya. Nanggung, udah Glue aja. Masih Glue aja sih. Glue aja sih kayaknya. Kalau mereka emang nggak mau bawa Paramis atau Vexana, tapi Vexana juga serem sih di sini karena ada Matilda ya, jadi bisa langsung King Eagle ke belakang gitu. Tapi enggak, ternyata mereka masih lebih prefer ke arah Vexana dan malah ada kemungkinan Nino yang pakai Glue. Tapi ada Matilda, Om. Kayaknya nggak akan senyaman itu sih, karena ya meskipun kena grab, kena slam, itu bisa di cover sama Gading Winnya Matilda gitu. Wow, Lucas. Oh, Ben Valentina karena Lucas. Oke. Kamu pengen lawan Valentina yang jadi Lucas sebenarnya. Lucas Valentina real itu ya? Lucas asli. Lucas asli ya? Wujud asli Lucas ya? Wujud asli Lucas itu kalau dibuka ya. Skill ya? Valentina.
Oke, Anarchy Hoshi jujur Lucas sama Matilda tuh bagus sih. Dari kemarin aku lihat kombinasi dua hero ini juga ngebuat Lucas itu lebih sustain banget. Itu yang pertama dan dia lebih pede untuk maju-maju om jadinya. Tapi Jadi aku abis lumayan debisit- lumayan trauma lihat Lucas di ESL sih. Eh, Kayak bilang, "Oh, ini bagus." Tiba-tiba kenyataannya tidak seperti itu gitu. Kemarin Hidup tidak seindah kenyataan. kemarin dipakai Edward sih bagus. Bagus ya. Aurora, Oke, ngeri oke. banget tuh. Vengeance ya, tapi ya. Vengeance ya ini ya. Ini cocok nih ada Iritel soalnya pakai Vengeance oke Bisa, lah. bisa. Nah lo ini jawabannya apa nih? Cici udah nggak ada Cici soalnya. di band Cici ketemu juga. sama Lucas enak. Enak memang Cici. Hilda Faramis. Hilda Faramis ya. Hilda Faramis. Wah, Kamu jujur- kenapa gemes sama Alter Ego? Karena aku nggak Gemes. gemes sama Alter Ego, gemes sama Hilda aku om. 0% ya? 0% harusnya. 0% ya masih ya? Sampai tadi nggak sih? Tadi sempat Sampai dipakai tadi nggak? kalah kan? Tadi kalah kan? Kalah tadi. Iya berarti masih 0% dong Hilda. Dari hari kedua ya. Berarti 2 hari nih Hilda kalau sampai ini kalah pun 0%. 0% masih ya? Iya ini Faramis diambil, oke nggak ada Vexa, nggak ada Valentina ya. Jadi nggak ada kopian dari Netherrealm-nya. Dan last pick untuk Rins. Parsha? Aurora juga cakep. Bisa ya. Aurorins kan? Aurorins, boleh. Hmm. Oke, dan pilihan terakhir untuk Rins nih, kira-kira Parsha ya. Lebih aman untuk ngasih burst juga. Meskipun ya gangguan banyak ya pasti ya dari Hilda, dari Tigreal terutama. Tapi kalau Parsha ini dia bisa nge-one shot si Retail biar agak ragu buat maju. Itu yang paling penting sih. Jadi Retailnya nggak bakal terlalu pede ya untuk lari-lari dengan heavy crossbow-nya. Dan juga ada combo Parsha Matilda gitu. Jadi nggak perlu bawa flicker juga nggak apa-apa. Mau bawa Purify pun aman loh kalau menurut aku. Bisa dikomboin nanti Fire Strike-nya sama Guiding Wind-nya Matilda. Dan wow, ini draft yang oke lagi untuk Anarchy Hoshi sebenarnya. Tapi aku penasaran nih, apakah memang Hilda masih bakal 0% sejauh ini? Apakah ada chance Nino dengan Hilda yang dari kemarin ya, pada saat aku nge-cast ini belum ada kemenangan sampai sekarang. Ini udah ada 6 match berarti. Dari hari kemarin kan 4 match, hari ini 2 match sama sekarang. Ini belum ada kemenangan untuk Hilda dan apakah di tangan Nino akan ada perbedaan? Kita akan segera menyaksikannya. Iya, dan pengen tahu buat battle spell Lucas nih ya. Vengeance, Flicker, Revitalize. Win rate paling gede pakai Vengeance. Vengeance paling gede memang. Oke, jadi kita rate-nya. akan lihat ya. Apakah Vengeance untuk Lucas dari Dairen. Dan here we go to the lane of dance. Vengeance. Match kedua, Alter Ego Esports versus RRQ Hoshi. Let's go. Alright. Karena bicara soal Lucas ya untuk di early game juga, flash combonya dia itu sebenarnya damage-nya besar banget loh. Iya, Kali tendang kan? kalau full stack ya, Iya, harus 2 dia kan kali apa? itu dulu. Tracknya apa tau kan? Apa? Dia tracknya tau apa kan? Bilang apa? Apa? Raseng kan? Belum dong, nanti belum ya, dong, belum Om. ya. Kan belum jadi itu ya. Tapi oke, kita lihat gimana Hilda dari Nino juga cukup kerepotan barusan. Sempat terkena kombinasi dari fast tap dan juga fast combo ngebuat dia harus tertahan ya dari segi fast clear-nya ya. Padahal kalau dari segi power clear harusnya Hilda tuh bisa di atas dari Lucas ya sih, dari power clear minion. Power clear-nya sama sih, apalagi sama-sama bawa konkasif Oh, karena konkasif itu juga sama-sama ya. konkasif. Oke. Jadi sama-sama ya on par lah ya kita bilang kalau Oke. untuk clear lane-nya. Tapi untuk segi zoningnya jelas menang Nino tuh. Lihat sakit banget tuh flash combo. Oh, tapi Waduh, dapat dalam. 2 aggro turret loh dan itu akan cukup berbahaya pastinya untuk Nino. Jangan terlalu overextend meskipun GB-nya di bawah. Tapi lihat gimana ada bayang-bayang dari Idok yang ngebuat GB juga nggak bisa terlalu ngebuka vision dia ke arah XP nih. Jadi ini Nino masih bakal nunggu aja, nggak mau membiarkan minionnya maju ke depan dari turret ya Dairen. Karena bakal sayang ya kalau sampai dia harus nyebrang juga nanti karena lebih besar potensi untuk digeng ke Nino-nya. Semisal minion-minionnya ada di depan dari area river dan hilang, masih bisa didapatkan untuk minion wave dari untuk Nino itu sendiri. Turtle-nya akan spawn juga. Masih level 3 buat Dairen. Jadi ini masih kayak ngelimit ya potensi buat Lucas itu sendiri kalau belum level 4. Iya. Belum ada Unleash the Beast, nggak bisa pencet meskipun bisa nih karena sudah full bar untuk pasifnya dia, resolve-nya dia. Ya tapi kayak selesai minions habis di mid bisa level 4 sih. Dan Rins pun udah level 4 ya. Mungkin di bagian bawah nih agak sedikit ditinggal tadi. Tapi terlihat Dairen udah membuka Unleash the Beast-nya. Turtle yang pertama akan coba di-secure oleh Sutsujin dengan timing yang tepat dari Retributions. Membuka Feather Ice Strike, memukul mundur semua member dari Alter Ego. Tapi Netherrealm memutar balikan keadaan. Dan ya nggak ada member yang tereksekusi di area Turtle tadi. Oke, lebih damai untuk Turtle yang pertama, tapi Turtle jatuh ke tangan RQ Hoshi juga dan tekanan belum berakhir dan ditabrak langsung Dreams-nya yang tumbang ternyata. Masih diliatin sama Idok ya. Itu benar-benar dikejar loh. Ketika udah gak ada Netherrealm, nggak ada lagi backupan yang bisa diterima oleh Dreams. Itu langsung dimakan oleh King Eagle. Dan Sutsujin mencoba untuk memberikan pressure tambahan ke arah Fire Beetles. Datangnya Rins membuat kondisi nggak menguntungkan ke arah Alter Ego karena 4 melawan 2 di bagian bawah. Feather Ice Strike kembali GB. karena GB. Dan GB satu hit
masih bisa menghindar dengan satu Blade Surge dan Nino untungnya Dikejar. mengacaukan pandangan meskipun kembali kejar dengan Guiding Wind dan gak ada pertukaran. Ini didapatkan oleh Alter Ego, semuanya dimakan. Tapi kali ini Rince memang didapatkan. Masih ada prolong team fight. Nino mencoba untuk escape dari jangkauan 3 member Anarchy Hoshi. Dan untungnya mereka semua sadar bahwa mereka harus disengage. Wih, Dairen nggak ngasih pulang tapinya. Masih lanjut ya, karena pasif ada. Iya. Ultimate berarti ada juga. Waduh, ini nggak dikasih berhenti nafas sama Team fight sekali. lagi. Karena mau diajakin team fight terus, Guiding Wind sudah diaktifkan. Dan Sutsujin juga masih bisa diselamatkan meskipun round of flicker. Dan berhasil dengan satu Ghostbuster. Dia dapatkan pantulan-pantulannya ke arah Sutsujin. Wow. Itu berkat of Rexton, Om. Ya, tapi itu tim fight. Iya. Yang sebenarnya kenapa harus di sana gitu loh. Benar. Dimana mereka bisa mundur juga kan tadi. Ada kesempatan untuk bisa mundur. Tapi ya, itulah yang terjadi seperti biasa ya. Sesuai dengan nickname server kita kali. Oke. Bener ya. Tapi ya, kalau kita lihat di bagian atas juga Hais agak sedikit tertinggal tadi oleh Toy ya. Dari 1v1 antara kedua gold laner ini. Dan memang dari segi gold ini Toy masih peringkat pertama ya untuk gold lead-nya. Yap. Karena baru sekali main juga kan. Ya enggak, barusan yang muncul di Oh. keempat ini. Oke. Dan Dairennya masih dengan 1v1 karena Turtle akan spawn di atas, Dairen akan berlari duluan nih ya. Mungkin lebih cepat untuk bisa nge-backupin sekarang jadi keunggulan pemain nantinya bagi Alfie Hoshi. Iya. Di Turtle yang kedua, Hais punya Husklow dan Sutsujin masih mengambil satu creeps dulu nih. Wah, tapi kayaknya Nino dijegal ya sama Dairen ya. Untungnya Nino masih bisa bertahan dari ambush yang coba dilakukan, mencoba untuk fokus dengan Screaming Eagle ke arah dari GB. Tertangkap Implosion, satu member di sana. Dairen yang masih kuat banget dengan Vengeance yang diaktifkan meskipun kali ini menjadi pertukaran, tapi turtle kedua pun didapatkan kembali oleh Sutsujin dengan retributions yang sangat-sangat on point tanpa gangguan dari GB. Yap, langsung di zoning ya. Langsung berubah juga, dia ikut Guiding Wind. Berubah Unleash the Beast. Terbang ya. Yap, ada flash combo-nya juga yang dilakukan dengan mode Beast. Dan meskipun tumbang tapi turtle-nya jatuh ke tangan Alfie Hoshi kembali. Ya, tapi pressure coba untuk dilakukan dari Nino karena Toy Purify yang menggagalkan satu hit combo dari Power of Wonders, membuat Nino sekarang out of position, membuka Meteor Ice Strike, ditarik dengan Guiding Wind. Kombinasi tercipta antara Matilda dan juga Varsha, tapi untungnya Nino masih bisa escape dengan Art of Hunting. Oke, ada flash step yang dipersiapkan oleh Dairen. Oh, kelihatan Hais-nya. Wah, untungnya masih bisa bergerak dengan heavy crossbow ya. Hampir aja ya tadi. Oh, pakai sprint ternyata, sorry. Kirain mau bilang untungnya Bobby masih berputar kan. Sutsujin 1 lawan 3 dan sepertinya Sutsujin tanpa ada pertukaran meskipun GB udah low HP, tapi ya itu adalah hal yang bisa dilakukan oleh Sutsujin ya, cari satu tukar meskipun kali ini outer turret mid lane didapatkan oleh Anarchy Hoshi tanpa adanya cover di sana dari Alter Ego. Tapi cukup jauh ya, kita melihat Sutsujin memang dia jalan sendirian, gak ada pengawalan sama sekali, dan bahkan itu seharusnya gak ada informasi juga Ya. buat gengkingan yang dilakukan oleh Alter Ego. Rondel punya Glowing One 30 second nextnya untuk turtle yang ketiga juga sejauh ini ya, masih 2 turtle yang jatuh ke tangan Anarchy Hoshi. Dari item build-nya juga Thunderbelt first item untuk Hilda dan juga Lucas, War X buat Alpha yang berarti nextnya akan ada Queen Swing, dan Glowing One sama-sama juga nih untuk kedua mid laner. Jadi gak terlalu beda jauh ya. Mungkin bedanya ada di marksman nih dari god lanernya, karena ada satu buah Sky Pearson yang sudah selesai. Iya, ini terpaut hampir 1000 gold ya, berarti antara Toy dan juga Hais bakal cukup beresiko karena lagi-lagi Toy yang sudah mendapatkan Sky Piercer dan stacknya nanti yang akan cukup banyak untuk membuat dia lebih mudah untuk mendapatkan stack dari letalitynya itu ya. Itu yang bakal penting banget untuk diantisipasi sama Alter Ego. Membuka turtle yang ketiga dengan satu inisiasi Dreams yang gagal. Implosions for nothing. Dan kali ini Meteor Ice Strike yang langsung menutup pergerakan dari Dreams. Satu member hilang, Roundel nggak dikasih pulang, benar-benar dipegangin oleh 3 player dari Anarchy Hoshi. Bahkan Nino terpaksa harus melarikan diri sejauh mungkin dari Dairen yang berubah menjadi monster yang menyeramkan, Om. Yap, Unleash the Beast. Dan berhasil untuk melakukan zoning juga, dan perfect turtle bagi Anarchy Hoshi. Tidak ada kesempatan tadi untuk bisa mendekat sama sekali, dan bahkan itu mempunish ya kesalahan yang dibuat oleh Dreams tadi, Implosion yang dilepaskan di tengah tanpa ada target yang nggak kena itu, nggak kena nggak siapa-siapa. ada target sama sekali bahkan. Iya. Dan itu ada sedikit miss yang sangat merugikan sih. Oke, GB di bagian bawah, Anarchy Hoshi mereka masih memegang kendali ya, meskipun nggak sedominan game pertama ya. Oke. Di menit ke-7 ini cuma 3000 gold. Dan yang nggak terlalu beda jauh juga antara GB dan Sutsujin. Bahkan GB yang justru malah lebih tinggi. Dan Cie Apipi. Ini kenapa bukannya main nih Bang Ler?
Kenapa Skylar malah nempel sama Diva nih? Bukannya nemenin Toy ini di sini. Kan jadi substitute juga di ESL Snapdragon. Nanti kali ya. Nanti kali ya. Februari, Kalau di Challenge Februari. Finals kali ya. Iya, Februari. Senjata rahasia kali ya. Bisa jadi ya. Aduh enak banget ya Om ya. Aku juga mau nempel dia mau. Wait, Biar APP kita Om enggak ya. Skip ya Om ya. Oke. Bukan APP kita. Apa tuh? Api. Ya api. Jadi Xbox. Jadi api. Dibakar api ya. Oke. Dan kita lihat RRQ Hoshi. Mereka masih coba menekan purple buff dari Alter Ego. Sepertinya sadar bahwa mereka akan jauh lebih solid dengan bermain sebagai 4 player dengan Spear of Alpha. Kali ini Nino mencoba untuk escape, melarikan diri menjauh dengan sprint yang diaktifkan. GB di sisi lain mencoba untuk memberikan pokean damage. Dan yap, Shadow Stampede dari Roundel memang menarik Sutsujin, tapi nggak ada follow up damage yang cukup untuk membuat Sutsujin down. Apalagi mereka masih memiliki Matilda yang bisa memberikan efek shield dengan getting win-nya. Ya, dan maka Dairon tidak perlu berubah jadi Beast ya, karena damage yang diberikan juga dari flash combonya dia itu udah berasa banget tadi. Iya, nanti aja ya kalau Iya. butuh banget ya. Ditahan. Ditahan aja. Karena kan lumayan kan, ngumpulin stacknya lama. Kalau udah bukan di laning kan lama kan. Harus ngasih hit demi hit terus-terusan biar stacknya penuh untuk ngebuka Unleash the Beast. Better untuk ditahan aja, tapi Lord pertama nih kayak udah gak boleh ditahan lagi sih. Langsung buka ngasih Unleash the Beast-nya dan itu dia. Megangin 2 player dengan Unleash the Lebih Beast. ke Rondo. Seperti Dairon bisa untuk didapatkan oleh Alter Ego, tapi backupan yang begitu cepat. Dreams memang tereksekusi, tapi pertukaran dengan Dairon pun ada. Ada 2 member yang hilang, bahkan 3 double dari Toy. Looking for triple, tapi GB dan juga Heist berada di luar jangkauan dari Toy. Dan kali ini Lord nggak bisa didapatkan oleh Alter Ego. Yap, 1 tuker 3 plus ada Lord juga yang jatuh ke tangan RRQ Hoshi. Ya, Jadi sangat-sangat unggul jauh tadi ya untuk kita bicara soal team fight-nya juga bagaimana Dairon ternyata ini sangat sulit untuk bisa dijauhkan. oke. Dia selalu bisa mendekat dan dia harus menjadi pemain pertama yang tumbang kalau mau nabrak ke pemain lain dari RRQ Hoshi. Oke, dan sekarang memang kita lihat nih ya. Keuntungan sudah berlipat gede dipegang oleh RRQ Hoshi. Dan mereka snowball banget, terutama dengan Toy yang mendapatkan 2 poin kill tadi. Membuat stack dari Skypiercer sekarang ada di angka 20-an harusnya ya. Kalau udah 3 berarti ada 30 stack dan 7% berarti HP yang dibutuhkan untuk lethality-nya aktif. Dan itu yang bakal jadi PR banget, karena ya dia tinggal eksekusi aja nanti. Dan belakang ya udah gak perlu dekat-dekat juga. Dan Dairon kembali Unleash the Beast dengan Beast Mode-nya, menjauhkan Dreams. Dan lihat yang lainnya sedang dikejar dan Dreams-nya yang terpisah dan akan terpick off. Ada itu satu flash combo dari dari Dairon yang ngebuat Dreams-nya out of position juga. Fighter Ice Wah, Strike sakit banget. karena GB. Dan lihat kombinasi dengan adanya guiding win dari Matilda yang untungnya tetes terakhirnya nggak connect ke arah GB sama Nino. Itu kalau connect hilang 2 tadi Om. Ya pasti ada Blade Search tadi ya. Iya untungnya ya. Langsung kabur juga. Tapi Lordnya ini tidak untung sama sekali kan, masih ada Lord yang berjalan juga. Masih Ini ada Outer Shield turretnya. Ya ini bakal coba dipaksain sih kayaknya untuk best turret di bagian bawah ya. Nggak bisa di defense dengan mudah karena ya mereka bawa Faramis yang nggak terlalu kuat juga untuk bermain dalam area high ground gitu. Dan RRQ Hoshi sepertinya nggak puas Om. Mereka masih ngelihat adanya Super Wave Minion di atas dan akan coba dimaksimalkan dulu nih untuk pasif dari best turret dihilangkan. Tapi Fighter Ice Strike kembali diinisiasikan. Implosion Dreams! Belum ada follow up yang begitu cepat tapi malah sekarang dibalikan kembali keadaannya karena Heist dan juga Dreams yang dieksekusi oleh RRQ Hoshi. Mereka kehilangan 3 player dan Alter Ego juga kehilangan Nino, hanya menyisakan Roundel dan juga GB. 2 melawan 5 bukan kondisi yang baik untuk Alter Ego dan RRQ Hoshi. Mereka masuk dengan 3 wave dari 3 lane yang berbeda untuk menyapu bersih game yang kedua untuk RRQ Hoshi menuju ke Challenge Finals di ESL Snapdragon. Kemenangan cepat kembali diraih oleh RRQ Hoshi. 2-0 mematahkan win streak Alter Ego di ESL. Mematahkan semuanya dan mereka berhasil untuk lolos ke next stage-nya. Dan tadi di last team fight, Dreams sudah perfect banget. Dia melompat dengan implosion-nya. Tapi apa yang kalau kalian lihat adalah Dairon juga masuk ke tengah dan mengejar Heist. Iya. Iritelnya dikunci di belakang. Dan congratulations untuk RRQ Hoshi yang berhasil qualified menuju ke Challenge Finals ESL. Wow, tim pertama dari Indonesia yang lanjut ke tahap Challenge Finals di Februari nanti ya. Jadi congratulations, perjuangan mereka sangat luar biasa. Yap. Dan ya ini dibuktikan bahwa Alter Ego mode GH pun belum bisa mengalahkan RRQ Hoshi ya. Betul. Ini harga tiket 5 RM. Harga tiket 5 RM, jadi langsung aja teman-teman semuanya. Ada RRQ Hoshi.